Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat perempuan bangsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita dipertemukan Allah kembali pada bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nanti-nanti, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, dan di situ ada Syahrul Quran, bulan yang harus kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa ittiba pada beliau. Pada kesempatannya penuh barokah ini, kita akan mengingat sedikit yaitu tentang belajar dari kesalahan, istighfar, dan taubat. Nah, di sini kita pasti sangat paham manusia itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Mungkin kalau kita melihat setiap hari kita ada kesalahan, kemudian kita lihat lagi setiap bulan, setiap tahun pasti ada kesalahan. Kesalahan itu bisa dari lisan kita, bisa dari telinga kita, bisa dari hati kita. Nah, di momen ini marilah gitu ya, kita bersama-sama untuk introspeksi diri, bagaimana kita melihat kesalahan kita itu dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melembutkan hati kita bahwa kita tidak pernah lepas dari kesalahan tersebut. Di sini di hadis Tirmidzi, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawabuna, yaitu setiap anak Adam itu adalah pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nah, itu langkah pertama yang diajarkan oleh Rasul pada kita, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan. Bisa jadi orang melakukan kesalahan itu bisa dia akan terpuruk terus dalam kesalahannya, tidak memperbaiki diri. Tetapi bagi seorang muslim ketika melakukan kesalahan dia harus berintrospeksi, kemudian melakukan bertaubat. Di sini ketika ada kesalahan gitu ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Hasyr ayat 2, wa'tabiru ya ulil absor. Nah, berangkat dari kesadaran kita bahwa kita manusia itu memang penuh dengan kesalahan, kadang khilaf yang kita sengaja maupun tidak, tetapi kita sebagai orang muslim, Allah dan Rasulullah sudah memberikan panduan untuk kita bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan kita. Nah, di sini di dalam surat Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absor. Nah, artinya maka ambillah pelajaran hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, bagaimana seorang muslim itu ulul albab, ulul absar itu ya, ketika mempunyai kesalahan dia bisa mengambil ibrah atau hikmah dari kesalahan tersebut, sehingga kemudian dia bisa menghindari lagi kesalahan itu tidak terulang di waktu-waktu selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa hadis dari Bukhari Muslim, seorang muslim tidak boleh jatuh ke lubang 2 kali dalam lubang yang sama. Itu kita tanamkan diri kita. Ketika kita sudah kemarin khilaf dengan lisan kita, khilaf dengan pikiran kita, hati-hati kemudian ketika kita mau berucap, berpikir, jangan lagi salah ketika kita berucap, berpikir dengan ucapan yang salah atau pikiran salah, sehingga kita jatuh lagi pada lubang yang sama. Semoga kita dihindarkan dari itu dengan tadi pemahaman kita, jangan pernah jatuh pada lubang yang sama. Kemudian setelah kita tahu bagaimana kita itu mungkin khilaf, ada salah di situ, yang selanjutnya adalah beristighfar. Nah, di situ di dalam surat An-Nisa, ya, syarat taubat diterima secara garis besar ada 3, yaitu 1, kita menyesali dosa-dosa tersebut betul-betul dari hati kita, sehingga tidak tidak ada keinginan untuk mengulanginya kembali. Yang kedua, menghentikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bersungguh-sungguh untuk menghentikan. Ingat, ketika manusia tidak tahu sampai mana umurnya, lembutkan hati kita dengan selalu mengingat kematian. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya dengan sungguh-sungguh dan mengganti semua perbuatan dosa kita itu, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan amal solih yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu pengingat kita di hari ini tentang bagaimana kesalahan itu tidak lepas dari kita, tapi kita harus berusaha untuk menghindari. Kemudian selanjutnya ketika khilaf itu terjadi, kesalahan itu terjadi, kita perbanyak istighfar. Karena istighfar itu menghapus dosa,
semua keinginan kita juga dikabulkan Allah. Setelah kita berbanyak istighfar, kita rutinkan, mau baca 100 kali, mau berapapun, itu tidak ada batasan dalam istighfar. Kita kemudian bertobat, taubatan nasuha, bersungguh-sungguh. Semoga ada manfaatnya dari saya. Mohon maaf semua kekurangan, kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.